Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Safitri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Bidang Studi Matematika. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada SMA Negeri 17 Makassar, materi persamaan polinomial menggunakan model problem-based learning dengan pendekatan culturally responsive teaching. Baiklah, langsung saja mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya semangat belajar di Bismillah. Oke, bisa langsung disiapkan kata kelasnya. Bersedia? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Atif. Azizah. Bese. Pertemuan kali ini kita masuk materi persamaan polinomial. Ada yang pernah sebelumnya pelajari tentang persamaan polinomial? Yang kayak biasa itu mungkin kalian dapat persamaan kuadrat. Pernah? Apa yang didapat dari persamaan kuadrat kemarin? Apanya yang dicari? Faktor-faktor, apalagi faktor-faktor yang diteruskan operasinya akan menghasilkan. Ingat? Ada yang ingat? Faktor-faktor yang diteruskan lagi operasinya itu hasilnya apa? Akar. Pernah ingat apa tujuannya teorema faktor kemarin, Ate? Untuk menentukan sisa dari hasil menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak. Syaratnya dia dikatakan faktor kalau Hasilnya sama dengan 0. hasil sisa pembagiannya itu 0. Oke, berarti sudah paham sama dengan itu. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan polinomial dengan benar. Dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan cultural responsive teaching dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu pertama, self-identification atau identitas diri peserta didik. Yang kedua, cultural understanding atau pemahaman budaya. Yang ketiga, collaboration atau berkolaborasi. Yang keempat, critical reflection atau berpikir kritis untuk refleksi. Dan transformative construction atau konstruksi transformatif. Sudah dibacakan tujuannya sama Hairul Islami. Terima kasih, Hairul. Anda pernah mengunjungi acara adat atau pernikahan kerabat yang bersuku Bugis Makassar? Di sana, tentu kita akan melihat suatu baruga atau gerbang berupa anyaman dari bambu. Anyaman bambu ini menjadi hal yang wajib pada setiap acara pernikahan karena memiliki filosofi tersendiri menurut kepercayaan orang Bugis Makassar. Anda penasaran dengan keistimewaan Walas Suji ini? Ayo langsung saja kita ulas. Balas Suji atau Lawas Soji atau Walas Soji. Ya, itulah beberapa sebutan atau nama dari anyaman bambu khas dari Jazirah Sulawesi bagian selatan ini. Anyaman bambu yang terdiri dari 2 atau 3 bilah bambu yang dianyam secara sejajar dan dibuat dengan berbagai bentuk sesuai peruntukannya, seperti misalnya sebagai wadah hantaran atau erang-erang atau seserahan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang diisi dengan berbagai macam buah-buahan, atau sebagai pembatas pelaminan antara mempelai dengan undangan, dan atau sebagai ornamen pada pintu gerbang dalam ritual adat perkawinan. Itu bukan hanya bangunan-bangunan seperti itu yang dibuat apa segala macam, tapi itu memang penuh makna budaya yang terkandung di situ. Di antaranya
bagaimana membangun sifat gotong royong. Sifat gotong royong itu hari ini hilang. Hari ini hilang. Karena itu dengan adanya pembangunan seperti itu kita bekerja sama, kita melestarikan budaya kepada generasi kita. Bagaimana membuat Walasuji itu sendiri. Karena hari ini generasi kita mungkin banyak yang pandai mengukir, banyak yang pandai kerajaan apa segala macam. Tapi ketika dihadapkan dengan bagaimana membuat Walasuji, hari ini tidak ada yang paham. Jadi Walasuji itu tidak hanya sebatas bongkahan bambu kita, lalu kemudian kita model, tidak. Tetapi ada nilai-nilai bangunan yang ada di situ. Kenapa? Karena di situ terpatri etos kerja kita, gotong royong kita, bahwa ketika ada kerja-kerja harus kita selesaikan bersama. Dari video tersebut, apa yang kalian peroleh informasinya? Kalian pernah dengar itu Walasuji? Pernah? Enggak? Itu asli Bugis Makassar. Yang asli Bugis Makassar saja kadang kurang tahu sebenarnya ada budaya seperti ini di kampung tas sendiri, Walasuji, kalau pengantin. Nah, apa kaitannya dengan materi ini? Dari video tadi apa yang tersirat bisa jadi kita kerjakan di matematisnya? Apa ya? Waktu pembuatan Walasuji apa yang bisa dibuat di situ? Tentang apanya? Tentang ukuran. Ya, tentang ukuran dari Walasuji. Kita bisa hitung menggunakan konsep persamaan polinomial. Oke, sekarang pembagian kelompok. Kita pembagian kelompoknya pakai tim generator. Setuju? Setuju. Kelompok 1, Hairul Islami, Aziza. Dalam pengerjaan lembar kerja, kelompok peserta didik diberikan masalah yang berbeda-beda, namun tetap pada konsep budaya Walasuji yang mencakup Baruga Walasuji, Panca, dan Laming yang berkaitan dengan konsep persamaan polinomial. Jadi selang-seling, yang di sini kerja materi tentang permasalahan Walasuji, ini Panca, ini... Dalam diskusi kelompok, disiapkan bahan ajar yang dapat diakses oleh peserta didik dengan men-scan barcode yang ditampilkan pada slide presentasi. Yang kurang paham bertanya, Nak. Kenapa? Panjang, lebarnya dan panjang itu sama. Contohnya berarti misalkan X lah contohnya. Iya, Panjangnya berarti P sama dengan X. X. L-nya juga sama dengan X. betul. Nah, kemudian Tingginya? tingginya 3 lebihnya dari panjangnya. Berarti itu 3X ya. Bedakan 3X dengan 3 tambah X. Yang mana lebih masuk? 3 tambah X atau 3X? Iya, atau X tambah? Bagaimana setelah Jadi begini Kak. Jadi kan tadi Harus udah nih pintar. volumenya, Iya, berarti begitu. Jadi X itu X dan 3 tambah X. Iya, Dikali begitu. begitu, Kak? Iya. Kenapa pertanyaannya? teorema Cari berapa nilai X yang kalau dibagi dengan ini dia sisanya 0. Ingat yang kemarin? Bagaimana caranya kemarin? Iya, yang cari faktor-faktornya ini. Tapi ingat, ada trik di bahan ajar. Lihat dulu 2 tambah 3. Lihat di bahan ajar ada trik. Bagian mananya? Kan ini baru faktor-faktor, bukan akar-akar. Jadi bagaimana caranya? X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Tulis X sama dengan 1. Ini sama dengan berapa? Min 3/2. Nah, ini min 1. Adakah panjang yang nilainya? Tidak ada. Tidak ada kan? Berarti X1 aja. Jadi langsung Alfian, tebak ada di tangannya siapa? Iya. Tebak siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Ya, ini saya. Ini. salah. Artinya dia yang naik presentasi. Setelah peserta didik mengerjakan tugas kelompok, dilakukan ice breaking berbasis budaya agar mereka semakin semangat belajar.
Selain itu, juga untuk memperkenalkan kepada generasi mereka mengenai permainan budaya yang sering dimainkan masyarakat Bugis Makassar pada zaman dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini. Ada yang mau komentari sampai di bagian sini? Apa kurang yang di bagian sininya? Sama dengan 0. Oke, ditahu? Seharusnya ada sama dengan 0. Di sini juga sama dengan. Oke, lanjut. Dilanjutkan dengan mencari nilai X menggunakan teori. Jadi saya Nur Nabila Putri dari kelompok 4. Saya mau bertanya, dari hasil bagi kalian yang X kuadrat tambah 4X tambah 4, itu kan kalian faktorkan. Nah, cara pemfaktorannya itu kalian menggunakan metode apa dan bagaimana caranya? Dapat dilihat peserta didik sangat antusias dalam memperhatikan presentasi kelompok mengenai materi pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya mengenai alat yang digunakan dalam pengantin adat Bugis Makassar. Pada bagian ini, di saat peserta didik melakukan presentasi, guru mengamati dan melakukan asesmen formatif untuk melihat dan mengonfirmasi capaian hasil belajar peserta didik. Selain itu, juga untuk melakukan penilaian sikap dan keterampilan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Oke, semuanya dengar tugas itu yang di latihan soal pada bahan ajar. Oke? Kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan untuk hari ini itu diharapkan kita semua sudah bisa memahami konsep persamaan polinomial untuk matematika ini dan memahami trik-trik khususnya untuk cara cepatnya. Terus yang paling penting itu Refleksi yuk. Pada refleksi kegiatan, disediakan barcode untuk link Google Form yang berisi pertanyaan mengenai refleksi pembelajaran yang telah berlangsung untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pendidik. bersedia, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Itulah tadi video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.